Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil nasta'in wa ala umuri dunya wal-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah kali ini. Jadi di sini aku ingin menjelaskan kitab Sakofah yang berjudul Mitsaqul Ummah. Apa itu Mitsaqul Ummah? Mitsaqul Ummah itu artinya piagam umat Islam. Secara bahasa atau secara syara, mitsaq artinya perjanjian, dan dalam firman Allah SWT disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 169 dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Alam yukhad alaihim kitabul kitabi alla yaqulu ala illal haq. Dan bukankah mereka sudah terikat dengan perjanjian dalam kitab Taurat kitab Taurat bahwa saja mereka tidak akan mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Dan ada pun secara istilah, yaitu seluruh kaidah-kaidah yang para masyarakat itu mengimaninya dan menjadikannya sebagai sudut pandang atau tolak ukur dalam kehidupan, dan mengambilnya ini sebagai sandaran undang-undang dasar dan undang-undang. Lalu waktu khilafah runtuh, mereka ini membagi menjadi beberapa negara, dan mereka ini membuat negara baru. Mereka membuat piagam untuk sebagai sandaran negara baru, dasar negara baru. Namun kita tidak perlu dan tidak diharuskan untuk membuat piagam. Karena apa? Karena piagam itu, karena hukum kita ini sudah jelas dari hukum Islam, dari hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu kita tidak harus untuk membuat hukum baru dan dasar negara baru. Umat yang membuat piagam itu adalah mereka, negara yang membuat negara baru, mereka yang sedang berkembang dan tumbuh menjadi negara baru, dan mereka ini sedang memulai kehidupan dari kehidupan sebelumnya yang terjadi seperti di negara Afrika. Dan waktu ketika khilafah runtuh dan pada perang dunia pertama ini, orang Arab membuat dan karena apa? Karena dalam diri umat itu dan akidah politik tertentu dan kaidah-kaidah tertentu yang menjadikannya ini sebagai sudut pandang dalam kehidupan, dan menjadikannya ini sebagai sumber hukum yang mereka tempatkan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Meskipun Islam itu sudah mempunyai, meskipun di sana ada undang-undang negara dan ada undang-undang nasional, mereka Islam tetap memilih akidah politik. Dan pada masyarakat dahulu mereka tidak berpikiran untuk membuat piagam, karena dalam diri mereka sudah terikat dengan akidah politik, dan juga yang menjadikannya ini sebagai tolak ukur dan sudut pandang kehidupan. Dan kaidah ini sudah terpelihara dan sudah mereka ketahui dalam diri mereka, yang tidak perlu tertulis dan ditulis kembali. Dan juga Islam ini memerintahkan untuk kita berperang terhadap ikatan tanah air, patriotisme dan nasionalisme. Selain itu juga Islam ini sudah dipengaruhi dengan pemikiran Barat dan sudah jauh dari pemikiran Islam setelah daulah khilafah itu runtuh. Dan Al-Quran juga sudah hilang dari akidah politik, sehingga menjadi lemah. Mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari aku dan yang benar itu dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.